Can I get a, You have to make a change. Bahaya obesitas dalam Islam. Pemirsa, berbicara mengenai kegemukan atau obesitas, siapa sih yang mau? Pasti semua orang menginginkan badan yang ideal dan enak dilihat oleh orang lain. Tapi memiliki badan yang ideal bukanlah hal yang mudah, karena perlu usaha dalam membuat badan menjadi bagus. Banyak orang melakukan hal apapun demi mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, mulai dari berolahraga rutin, makan makanan sehat, dan sampai melakukan hal yang ekstrim seperti operasi sedot lemak. Sungguh tindakan itu berbahaya bagi tubuh karena dapat merusak sistem kerja organ pada tubuh kita. Nah, berbicara mengenai obesitas sekarang ini sudah menjadi penyakit bagi tubuh karena obesitas dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan berdasarkan data World Health Organization (WHO), kasus obesitas di seluruh dunia bertambah lebih dari 2 kali lipat sejak 1980. Dan pada tahun 2008, lebih dari 200 juta orang laki-laki dan hampir 300 juta perempuan mengalami obesitas. WHO juga memprediksi bahwa pada tahun 2015, sekitar 2,3 miliar orang dewasa akan kelebihan berat badan. Juga lebih dari 700 juta akan obesitas dan setidaknya 20 juta anak di bawah usia 5 tahun kelebihan berat badan. Kegemukan dan obesitas ini dapat didefinisikan sebagai akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan. Sungguh obesitas sangat berbahaya bagi tubuh karena obesitas dapat membawa berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh makanan yang dimakan secara terus-menerus dan tanpa disadari, membuat badan penderitanya semakin bertambah setiap harinya. Berikut, tim berita Islami masa kini akan memaparkan bahaya obesitas menurut medis dan solusi dalam Al-Quran mengenai obesitas. Kegemukan atau obesitas adalah penyakit yang memiliki konsekuensi serius pada kesehatan seseorang. Risiko ini akan terus meningkat seiring dengan BMI yang terus meningkat. Meningkatnya BMI atau Body Mass Index inilah yang menyebabkan risiko timbulnya beberapa penyakit kronis. Misalkan saja penyakit kardiovaskular atau sejenis penyakit yang gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Jenis penyakit ini sangat banyak dan berbahaya, tetapi yang paling terkenal adalah stroke dan jantung. Kedua penyakit ini menjadi penyebab kematian nomor 1 dunia dan telah menewaskan 17 juta orang setiap tahunnya. Berdasarkan riset dari Institut Kesehatan Internasional di Washington DC, Amerika membuktikan pengurangan porsi makan dapat menurunkan suhu tubuh dan memperlambat kerusakan sel-sel tubuh sehingga menghambat kemunculan tanda-tanda penuaan dini. Kegemukan kadang juga menimbulkan infeksi pada persendian lutut, panggul, dan cedera tulang rawan atau kartilago. Akibat penambahan berat badan pada persendian dan tulang punggung. Kegemukan juga dapat menyebabkan gangguan kejiwaan seperti stres dan depresi. Inilah yang diungkap oleh para ilmuwan Kanada bahwa kegemukan dapat membahayakan otak sebagaimana membahayakan tubuh. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Juhfah saat ia bersendawa, "Pendekkan sendawamu dari kami, karena manusia yang paling panjang laparnya di hari kiamat adalah yang paling sering kenyang di dunia." Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah tersebut, sebenarnya kita dianjurkan untuk makan secukupnya. Manusia hanya membutuhkan makanan dalam porsi tertentu setiap hari, tergantung usia dan pekerjaannya. Laki-laki yang bekerja dengan duduk sepanjang hari hanya membutuhkan 3.000 kalori. Bagi seseorang yang bekerja dengan tenaga fisik, maka ia membutuhkan 4.000 kalori. Jika kalori yang dikonsumsi melebihi kebutuhan, maka tubuh akan mengeluarkan sisa-sisanya dengan memforsir kinerja jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Akibatnya, kalori dalam tubuh akan menumpuk dan membentuk lemak di bawah kulit, hati, otot-otot, serta di dalam pembuluh darah. Hal tersebut mungkin juga akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan serangan jantung. Menurut Profesor Hardinsyah, diet yang baik adalah dengan mengkonsumsi makanan yang rendah kalori dan lemak, dan juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi makanan yang beragam namun bukan berarti berlebihan. Begitu juga menurut Dr. Sylvia, diet dilakukan dengan menu makanan yang rendah lemak, rendah gula, kaya serat, vitamin, dan mineral. Diet yang baik disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang, baik dari jenis maupun jumlahnya. Dan kita juga anjurkan untuk mencegah terjadinya penyakit obesitas dengan cara antara lain perbanyak makan sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan, mengkonsumsi makanan yang lemaknya sedikit, mengurangi kadar garam dalam makanan, mengurangi konsumsi gula, dan bagi perempuan dan gadis remaja, hendaknya mengkonsumsi makanan kaya akan kalium, zat besi, dan asam folat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului semua ilmuwan dan para peneliti dalam memecahkan segala sesuatu, termasuk masalah obesitas. Allah berfirman yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-An'am ayat 141 hingga 142. Pemirsa beriman, demikianlah informasi mengenai bahaya akan obesitas yang menimbulkan beragam macam penyakit. Islam memandang obesitas sebagai suatu penyakit yang disebabkan karena kita memakan segala sesuatu secara berlebih-lebihan. Maka hendaknya kita sebagai manusia menghindari segala hal-hal yang berlebih-lebihan. Karena yang demikian itu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Ketika para ilmuwan di negara Amerika Serikat yang menemukan cara baru untuk mengurangi berat badan seseorang, cara tersebut dilakukan dengan memasukkan balon ke dalam lambung dan meniupnya sampai mengisi sepertiga lambung. Dengan begitu, maka 2/3 lambung masih kosong, dan yang kosong inilah yang diisi makanan dan minuman. Para ilmuwan menyimpulkan, langkah ini adalah cara yang efektif untuk menurunkan berat badan. Subhanallah. Ternyata ya, sampai 2,3 miliar diperkirakan di 2015 itu akan ada orang yang terkena obesitas. Wow, ini di seluruh dunia ya, hampir 2,3 miliar. Dan ini miris banget pemirsa, karena di saat orang-orang bergelimang makanan sampai obesitas, sampai kekenyangan juga, justru ada di beberapa negara di bawah garis kemiskinan, mereka bisa sampai mati kelaparan. Waduh, ini kontradiktif sekali ya. Betul. Jadi kita nih sebagai orang muslim, tadi udah diketahui bahwa Islam itu melarang makan makanan yang berlebihan ya. Pola makan yang seperti Rasulullah contohkan patut kita contoh juga sebagai umatnya. Jadi makanlah ketika lapar dan berhenti setelah sebelum kenyang. Sebelum kenyang ya. Yes. Aku juga khawatir soal anakku yang umur 5 tahun itu udah 31 kilo. Jadi waktu itu pengasuhnya berpikir mungkin prestasi kalau anak itu gemuk. Makanya sekarang kita coba atur lagi pola makannya. Betul sekali. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang apa? Tentang kayaknya mendingan kejutan aja deh. Oh, kejutan. Ya? Jadi nggak usah dikasih tahu sekarang? Nggak usah dikasih tahu sekarang. Baiklah, ya. pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.